kesempatannya ya pasti lebih besar kalau Anda bekerja keras. Kalau sama keluarga itu sesuatu yang menyadarkan bahwa aku memang tidak memerlukan apa-apa di dunia ini. Oh, wow. Hey, I'm Leofar. Welcome to my channel, Society. Hello Society, welcome back to Society Time. Jadi hari ini aku lagi ditemenin sama arsitek hits Semarang, Ko Revano Satria. Hello Ko, apa kabar Ko? Halo, baik-baik. How's 2021 so far Ko? Ya selama ini kan pandemik itu kan merubah semuanya ya. Maksudnya nggak cuma dari bidang arsitektur, dari bidang bisnis juga kena dampak semua. Dan kalau dari Ko Revano mungkin selama ini yang udah terjun di dunia arsitektur itu gimana kok? 2021 ya, baik-baik Yaps. aja sih. Aman-aman aja, lancar kok. Lancar, menyenangkan. Kita baru pindah kantor juga kan tahun 2021 ini, jadi banyak hal baru lah yang kita kerjain juga, visi baru, terus cara koordinasi yang baru juga ya, menyenangkan sih. Arsitektur kebetulan karena kita banyak di private residential kan, jadi nggak terdampak juga sebenarnya. Oke, Justru terus kalau semakin bagus. semisal overall tektokan sama klien gitu berarti langsung ke online itu juga? Iya, malah lebih enak, lebih cepat, lebih murah, lebih ringkas. Oh, oke. Bisa pakai celana pendek, ini kan nggak kelihatan kan pakai celana pendek. Iya bener. Itu sih apa namanya, banyak banget yang ngerasa dipermudah juga, banyak banget mungkin ada yang ngerasa dipersulit juga sih kok. Maksudnya dengan kondisi online kayak gini kan. Karena Ya, ada beberapa yang sebenarnya sama kayak Ko Revano ngerasa bahwa semuanya tuh serba simple gitu nggak sih? Karena kita nggak perlu put a lot of effort gitu. Kita misal ada meeting jam 11, kita setengah 11 bangun itu masih bisa gitu loh. ini tadi setengah 11 Setengah baru 11 bangun. bangunnya kok. Iya, tadi udah bangun pagi, terus ketiduran, setengah 11 baru bangun. Oke. Ya itu sih ngerasa singkat banget nggak sih kok, maksudnya kita nggak perlu ngeluarin effort yang lebih, kita mesti cuman perlu siap-siap bentar tapi udah langsung bisa on cam dan langsung bisa komunikasi dengan orang-orang terdekat kita atau mungkin Ya, klien. ya memang nggak semua dimudahkan ya, ada beberapa yang jadi susah juga karena via Zoom itu justru menyusahkan pekerjaannya. Tapi kalau buat kita, mungkin yang mengganggu presentasi ya, presentasi proyek itu mengganggu ya, karena kalau via Zoom itu nggak akan bisa sebagus kalau presentasi langsung ya. Karena kalau waktu presentasi itu kan kita bisa lihat excitednya sampai di mana, ada yang ragu-ragu di mana, itu kan agak nggak kelihatan ya. Terus dari materi presentasi aja kan sekarang kualitasnya turun jadi share screen ya, jadi ya jadi jelek. Ada maket, ada model arsitekturnya kan jadi nggak bisa kelihatan. Oke, tapi dengan transisi tren nih kok, maksudnya dulu kan kalau arsitek kan apa-apa market tuh. Maksudnya aku kan juga kuliah di arsitektur kan. Jadi Ya, dulu itu kan bener-bener kalau tiap akhir project itu kan apa-apa market gitu. Terus sekarang dengan adanya 3D dan lain-lain video berupa visual itu tuh bisa tetap memberikan imajinasi yang cukup nggak sih buat klien? cukup sih cukup-cukup aja, cuman nggak tetap berbeda ya. Kalau klien itu sebenarnya yang ditampilkan bahkan misalnya berupa gambar tangan pun kadang bisa cukup-cukup aja. Oh, Mereka kan nggak punya ekspektasi, maksudnya mereka dikasih render ya happy, dikasih animasi lebih happy lagi, animasi plus market lebih happy lagi kan. oke, I see. Mungkin ini aku mau tarik timeline sedikit nih kok. Maksudnya kita kan barusan kan ngomongin soal pandemik gitu ya. Mungkin aku mau tarik lagi waktu Ko Revano berkarir arsitek di waktu 2018, 2017 gitu. Pasti kan Ko Revano kan ketemu banyak orang kan kok. Misalnya presentasi sana sini dan lain-lain. Itu tuh kayak kadang capek nggak sih kok ketemu sama orang sana sini. Sebelumnya sorry, Ko Revano tuh introvert atau extrovert?
Saya apa sih ambivert? Ada nggak? Oh, ada. Ambivert ada. Apa? Saya introvert yang dipaksa jadi ekstrovert. Karena memang harus tahu tempat gitu ya, kok ya? Aslinya introvert. Oke. Introvert Malah lebih banget. enjoy sendirian kok. Ya, jadi corona tuh happy. Tapi sampai sekarang, tapi maksudnya kayak nggak nyangka nggak sih kok? Dulu kan Kenapa? banyak banget tuh orang-orang yang bilang, entarlah 2 bulan lagi, 3 bulan lagi kita udah bisa pergi. Entarlah Natalan kita bisa pergi ke sini kok gitu. Oh, Nyatanya lama setahun ya? lebih gitu loh. Iya, ternyata lama banget ya. Iya. Nyangka, nggak nyangka, ya agak nggak nyangka sih. Sampai ini kan Hmm, udah 2021 mau akhir nih. ya, Dulu bayanganku mungkin Februari, Maret gitu secara tidak lumayan ya. ya. Terus kemarin kan sebenarnya 2 bulan lalu udah lumayan. Hmm, Ya, tiba hmm. Delta varian langsung balik kayak awal lagi. Iya Dan sih, kayak ini bisa keriset gitu. terjadi terus loh. Ini bisa terjadi terus sampai bertahun-tahun Oke. masalahnya. Jadi ya apa siap-siap Hmm. langganan Zoom, internet kuota ya. Kita ngomongin soal networking nih kok. Jadi kan banyak banget nih orang-orang yang tahu di mana Korevano itu punya banyak banget channel, di mana Korevano klien juga banyak dari artis, dan Korevano juga bisa memaintain komunikasi itu dengan baik. Dan to be honest, I really appreciate how you maintain your client, di mana Korevano menurut aku nggak cuman ngomongin soal kerjaan, tapi ngomongin di luar kerjaan, which is di mana itu tuh menurut aku susah banget kok untuk orang-orang lain yang nggak biasa komunikasi dengan orang. Ya kayak, ya udahlah, gue cuman urusan sama lu ya kalau misalnya ada kerjaan aja. Kalau misalnya nggak ada ya buat apa? Kayak seakan-akan seperti itu gitu loh. Tapi aku ngelihat Korevano itu kayak, aku sempat ngelihat kemarin postingannya Korevano sama Raffi Ahmad, yang Hmm, waktu Korevano tidur di rumahnya Raffi Ahmad. iya. Nah, itu tuh bener-bener yang aku ngebaca captionnya tuh yang bener-bener bisa talk about life. Itu tuh apa ya, menurut aku wow banget sih kok. Nah, mungkin Hmm. teman-teman society di sini juga kayak penasaran gitu loh kok. Gimana sih caranya kita tuh bisa maintain, gimana caranya kita bisa pede ketemu orang-orang seperti itu, dan gimana kita bisa memberanikan diri untuk ya ayo coba dulu lah. Kita kan nggak tahu hasilnya. Nah, itu mungkin ada tips and trick gitu nggak kok dari Korevano? Eh, Nah, itu. jadi kan ini juga berarti ada hubungannya sama kepercayaan diri, betul ya? Ya, Ya kan, karena kan tadi kan ada bilang kan kadang takut gitu kan, oh ya. orang besar. Nah, memang kepercayaan diri bisa dibangun di atas dasar kertas kosong, Hmm, ya. Eh, Bisa aja, mungkin ada beberapa orang yang spesial yang bisa seperti itu gitu. Tapi kalau kalau buatku sih nggak seperti itu. Jadi kepercayaan diri datang ya kemampuan yang sesungguhnya ya pasti kita akan percaya diri kan gitu. ya. Agnes Monica ketemu Jokowi juga santai aja, ngerti ya. Oke. Jadi Ya. jadi kalau tahu dirinya kosong ya pasti nggak percaya diri. Tapi tahu bahwa punya satu hal yang sudah kita tekuni, Hmm, jadi orang dalam bekerja serius, sungguh-sungguh, ya. jujur, kerja keras, dan punya skill yang ya kita memang tekunin, punya attitude yang sesungguhnya, itu otomatis keluar. Ya, jadi Hmm, sebenarnya daripada menurut saya daripada memupuk percaya diri, lebih baik membenahi skill dulu, membenahi kemampuan dulu, membenahi ya ah, segalanya. ya. Nanti otomatis percaya dirinya bisa keluar. Memang ada Oke. aja 1, 2, berapa persen orang yang memang aku lihat ya memang dia jago, eh, skillnya nggak terlalu, tapi memang jago untuk bisa percaya diri, yaitu Ya. boleh-boleh aja, tapi kan nggak semua orang bisa seperti itu, Ya. ya kan. Nah, Hmm. tapi kalau kita punya kemampuan, otomatis pasti percaya diri. Hmm. Apakah dua indikasi ini bisa harus berjalan bebarengan kok? Percaya diri sama punya skill. Oke, ya itu Hmm. juga.
kadang ya juga ada sebagian orang yang seperti itu ya sebenarnya Ya. punya kemampuan tapi kenapa nggak pede gitu ya. Nah kalau Heeh. itu sih mindset sih ya. Jadi kalau mindsetnya sudah selalu kalah set duluan, merasa nggak pantas, Iya. merasa ya apapun itu ya, itu memang akan mempengaruhi ya kepercayaan diri. Tapi misalnya nih kalau aku sendiri gitu, aku tidak pernah merasa misalnya ada satu pekerjaan dari orang besar gitu ya. Iya. Misalnya salah satu orang terkaya Indonesia lah atau siapapun lah, aku tidak pernah merasa bahwa saya yang beruntung gitu. Hmm. Dua-dua beruntung gitu. Jadi dia beruntung, saya selalu bilang dia beruntung ketemu arsitek seperti saya. Gitu. Dalam hatinya seperti itu, dia Iya. beruntung nih. Beruntung juga aku mau terima jobnya juga. Gitu. Jadi, tapi aku juga bersyukur juga. Jadi selalu diimbangin juga gitu. Jadi Hmm. mindset itu kan. Jadi bukan mindsetnya yang wah dapat kerjaan dari bapak ini nih, dapat nggak pernah sama-sama. Jadi ya Hmm. bapak ini punya uang tapi nggak salah pilih arsitek misalnya. Mindsetnya seperti itu. Oh. Karena kan Hmm. sebagai penyanyi kan baru nih gitu kan punya mindset kan seperti ini. Wah saya penyanyi baru tapi diundang ke nih di Jakarta misalnya. Ya. Ya. Nah kalau saya jadi penyanyi baru, selama saya punya kemampuan, mindsetnya pasti positif, nggak mungkin negatif. Pasti gini, wah enak nih yang nikahan, bayar saya murah, suara saya bagus lagi. Hmm. Ya, kan? Jadi Iya, iya, I mindsetnya see, I see. itu penting gitu. Jadi harus jangan merasa kecil dan bisa menyetarakan diri di tempat lain gitu ya, kok. Ya, tapi kan hal seperti ini kalau tidak punya visi yang jelas kan kadang bisa kecampur-campur nih, kemampuan belum ada, terlalu pede. Oh. Ya kan? Jadi ya memang harus mengerti juga diri sendiri seperti apa. Dari penyanyinya suaranya aja jelek, apanya yang beruntung kan gitu. Oke, Jadi kan dia ya, ya, harus benar-benar. Memang berarti harus seimbang antara kepercayaan diri sama skills. Tapi kok ya uniknya kalau kita ngelihat hal-hal yang lagi happening di Indonesia gitu ya, sebenarnya kalau ngomongin kepercayaan diri itu benar-benar ngambil 90% dari progres gitu loh kok. Let's say dengan keberadaan TikTok gitu ya. Kalau kita ya ngomongin media TikTok nih, kita agak jumpy sedikit nih ke TikTok. Banyak banget orang yang punya kepercayaan diri yang lebih. Mereka malah mendapatkan highlight yang lebih. iya Misal nih, kayak let's say yang ada ghosting. iya. ya, ya elah itu mah makan itu. Iya itu ya kayak gitu gitu loh. Maksudnya Ya. kenapa aku tanyain ini ke Korevano karena menurut aku Korevano ini punya dua hal yang tadi dimana punya skill dan dimana punya kepercayaan diri yang tepat. Jadi dimana dua hal ini ketemu itu menurut aku ngebawa impact yang gede banget. Jadi ada beberapa orang yang percaya bahwa hoki itu nggak ada. Yang ada itu ketika skill kita bertemu dengan momen yang tepat. Itu itu momennya mereka gitu loh. Nah, menurut Korevano gimana? Oke, kalau soal hoki ya, keberuntungan, Mm. unexpected circumstances ya. Ya. Eh, menurut aku unexpected circumstances itu pasti ada. Apakah Mm. setiap orang akan ada kesempatannya dalam hidup? Belum tentu. Jadi jangan berkaya bahwa one day hoki aku akan datang tuh 100% pasti tidak. Ada orang yang seumur hidupnya juga tidak pernah mendapatkan itu. Iya. Ya, tidak pernah mendapatkan itu. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kita bekerja keras, apakah kita akan hoki? Nanti kalau hoki datang akan ini, menurut saya tidak. Jadi jangan juga berkhayal bahwa kalau bekerja keras pasti nanti hokinya datang juga enggak. Bisa aja kamu bekerja keras sampai mati juga enggak pernah hoki juga bisa. Ya. Ya, jadi jangan menghibur diri dengan oh nanti kalau bekerja keras nanti akan hoki, enggak juga. Siapa bilang? Banyak yang enggak kok, gitu ya. Bekerja keras seumur Mm. hidup juga. Nah, kesempatannya ya pasti lebih besar kalau Anda bekerja keras. Karena hokinya tidak tahu, tapi one day bisa aja nyamber. Kalau pas nyamber, bedanya yang bekerja keras sama enggak, ya yang sudah mempersiapkan pasti jauh lebih naik kan gitu. Hmm. I see, Dan I yang see, I nggak see. siap, yang nggak siap ya
Kalau hokinya tinggi banget ya mungkin, tapi kalau enggak ya enggak kemana-mana kan gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang bekerja keras sama hoki ada hubungannya ya hampir nggak ada gitu. Bekerja keras ya bekerja keras, hoki ya hoki kan gitu. Ya jadi sebenarnya nggak usah gini juga. Oh pokoknya yang penting gue tekun, nanti gue tunggu hoki gue datang, belum tentu datang juga gitu. Ya. Jadi ya jawaban So, yang paling benar itu grateful, bersyukur daripada mikirin hokinya kapan gitu. Ya sudah, bersyukur saja apapun gitu. Kerja ya bersyukur aja, hidup ya bersyukur aja gitu. true, true. Masalah hoki nggak hoki tahu ya. Setuju, setuju, setuju. Soalnya ada beberapa orang yang sebenarnya mereka tuh nggak sadar udah di atas, tapi mereka selalu ngerasa nggak puas, dan nggak puas itu kadang tuh emang ada saat dimana kita tuh perlu bersyukur, dan ya ini loh yang Tuhan kasih ke kita, udah kayak gini tuh apa sih yang kurang? Ya. Iya sih. Jadi mau nggak usah ngomong di atas, di bawah pun kalau bersyukur juga seneng-seneng aja kok. Iya, 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 benar, benar, benar. Nah, kalau ngomongin keluarga gitu kok, kan Korevano kan sering banget tuh lembur. Kalau ngomong Ya. arsitek itu kan nggak jauh-jauh tuh. Kita nggak ada lembur loh. Oh ya? Nggak ada. Jam 6 udah kosong, jam 5 udah kosong. Oh, oke. Itu start dari Juga jam nggak berapa pernah kok? lembur. Jam 9, jam 10. Mentok jam 6. Ya. Dari kuliah Oke. jadi kerja pun aku nggak menerapkan lembur untuk anak-anak, kecuali misalnya ada kejadian tak terduga harus besoknya terpaksa harus selesai presentasi, tapi jarang Mm-mm. sekali. Paling ya setahun belum tentu 2-3 kali. Oke. Nah, itu time management-nya gimana kok? Maksudnya kan kalau kebanyakan arsitek firm kan mereka kan berkendala sama waktu kan? Ya, misalnya waktu kuliah dulu, yang aku sadar itu sebelum sebelum melakukan sesuatu dipikir dulu. Ya, kalau sudah jelas. Jadi dulu itu kalau pas kuliah, aku misalnya bangun jam 6 gitu ya, bangun jam 6. Iya. Jam 6 sampai jam 7, setengah 8 itu nggak ngerjain gitu. Tapi cuman diem gini sambil lihat layar laptop kan. Cuman Mm-mm. diem terus ngeliatin file AutoCAD, SketchUp gitu ya. Nah, Iya. jadi selama 1 jam itu cuma mikir dulu gitu. Oh ini gini, ini gitu, ini gitu. Sudah, baru jam 7 kerja. Nah jam 7 kerja itu kenyataannya jam 10 juga udah lebih dari cukup. 3 jam kerja itu udah lebih dari cukup Hmm. untuk Jadi lebih menyelesaikan itu. Jadi lebih struggle-nya di konsep dan lain-lain gitu ya, kok sebelum sebelum kita eksekusi mesti harus Ya, matang dulu jadi itunya ya. jangan buang-buang waktu untuk ngerjakan terus lembur-lembur tapi nggak ngerti tujuannya apa. Hmm, oke, oke, oke. Sebuah tips untuk Ya, karena mungkin, ah, kan masa kasnya kalau kita kuliah arsitek kan lembur kan, padahal nggak perlu lembur juga gitu. Ya lembur hmm, kalau kita kayak ngerjakan sesuatu tapi nggak terstruktur ya, terus mungkin hmm, salah, bolak-balik, ganti, dan ini dan itu, terusan akhirnya memang jadi lama kan gitu. hmm. Jujur ya kok, aku tuh ngerasa ngerasa amazed banget sih, karena Korevano itu selain selain bisa dibilang bisnismen dan arsitek, itu tuh Korevano juga deket sama keluarga. Iya. Nah, untuk nyempetin waktu sama keluarga itu menurut Korevano susah nggak sih kok Awalnya susah banget. awalnya ya? Karena arsitek kan banyak banget ya urusannya, kan benar-benar parah ya banyaknya, harus ini harus itu segala macam gitu kan. Mm-mm. Terus waktu harus bagi waktu dengan maksudnya punya keluarga punya anak itu susah, karena kayak kekuatannya di arsitek kan tinggal satu kaki kan, satu kaki di keluarga, satu kaki di kerjaan Iya. gitu ya. Awalnya benar-benar bingung juga sih, kayak ini gimana ya gitu. Tapi Hmm. karena visinya udah jelas dari awal gitu, prioritasnya seperti apa gitu, jadi ya diusahakan gitu. Nah yang susah kan Hmm. kalau nggak diusahakan dari awal kan. Maksudnya begini, begitu kerja lalu punya anak, punya keluarga, Mm-mm.
Yang susah itu kan kalau dari awal nggak jelas mau yang mana nih, pilih mana gitu. Karena harus balance itu, jadi dari awal sudah kesusahannya berarti harus satu kaki kanan, satu kaki kiri gitu. Tapi Membagi karena prioritas ya kok. kan ya dibagi benar-benar dibagi. Mm-mm. Tapi karena dari awal sudah memang sudah diusahakan lah ya. Jadi lama-lama ya bisa. Kalau main basket gitu kan misalnya lay up tangan kanan, tapi kalau udah tahu bahwa harus bisa kanan bisa kiri kan awal susah kan. Mm-mm. Lama-lama kan, tapi kalau dipaksa terus kan 10 tahun gitu ya sama aja gitu. Mau lay up kiri, mau lay up kanan sama-sama enak. Mm. Nah, kalau ngomongin culture di family gitu ya kok. Mungkin dulu susah untuk membagi prioritas keluarga dan arsitek karena di arsitek juga hektik. Nah, titik baliknya Korevano tuh waktu apa kok? Kok bisa sih akhirnya kok Korevano bisa membagi prioritas itu? Um, Mungkin waktu Mental, kuliah atau mungkin waktu semenjak punya anak atau ya mental sebenarnya. Intinya mindset dan mental sih. Pada saat uh, sudah punya keyakinan bahwa bisa, itu ya bisa sih. Kayaknya kalau didengar kayak nggak mungkin, tapi memang ya kenyataannya terjadi itu sih gitu. Yang shock itu mentalnya pas awal, karena bayangin aja kayak kerjaan belum beres, maksudnya karir belum beres, secara company juga belum beres, secara keluarga juga baru mulai kan, nggak mm, ngerti nih jadi bangun keluarga gimana, jadi apa orang tua bagaimana, kan susah yeah. ya kan. Nah, sebenarnya kalau ditanya apakah akan pernah beres, itu tidak akan pernah, Hmm, karena manusia itu kan pasti up and down gitu ya. Nah, true. kadang kerjaan lagi perform bagus gitu, kadang bisa turun, kadang lagi nggak niat, kadang niat ya kan. Di family pun kan sama aja ya kan, kadang lagi rukun, kadang bisa berantem, kadang lagi enak, kadang nggak enak, kan pasti naik turun. Jadi Mm, sebenarnya itu PR yang nggak akan pernah selesai. Nah kadang orang ngerasanya, oh gua udah selesai gitu kan. Nah padahal itu jebakan itu. I mean, kita tuh setiap setiap hari ada kesempatan untuk memperbaikin lah. mm, Kalau niat memperbaikin loh ya. Jadi maksudnya hari ini yeah. bisa salah, tahun lalu bisa salah, minggu lalu bisa salah, 2 tahun, tapi kalau memang niat memperbaikin itu tidak akan pernah selesai ya. Memang selalu ada room for improvement gitu. Mm, Ya karena kan mungkin dulu di keluarga nggak kuat nih mentalnya kalau harus sama kayak dulu kan aku harus bolak-balik kan, Jakarta, Semarang, Surabaya, karena kan Oke. kantor di. Nah, Mm, mentalnya sempat nggak kuat juga gitu. Ya jadi mentally-nya jadi kacau aja, kacau. Jadi benar-benar kacau gitu. Karena mm. kerjaan susah, problem banyak, nggak pernah ketemu family juga, ya kan. Jadi kacau kayak orang error gitu. Ini tiba-tiba keinget aja sih kok. Maksudnya ada orang tuh yang ngomong kalau arsitek itu nggak jauh-jauh dari rokok sama kopi gitu kan. Nah, kayak tiap orang kalau misal lagi stres, mentalnya lagi down, itu tuh istilahnya kita nyebut aku perlu me time untuk pelarianku, aku perlu ngelakuin ini, aku buat refresh diri aku. Nah, waktu itu Korevano apa sih yang ngebikin Korevano tuh, oh aku recharge lagi nih setelah aku gini, setelah aku melakukan ini gitu. Oh, maksudnya hal apa yang bikin aku recharge gitu? Iya, heeh. Karena mungkin kan Oh, teman-teman society di sini kan kalau lagi ngelakuin something gitu dan lagi suntuk banget, mungkin butuh tips juga nih dari Korevano. Enaknya oh ngapain iya. sih biar aku bisa memotivasi diri sendiri, biar bisa recharge dan yuk I'm ready to get the next level. I'm ready to get up again, come back gitu. Oh, ya setiap orang kan beda-beda. Kalau aku pribadi mungkin recharge-nya kalau nggak ketemu orang. Oh, me time. Kalau benar-benar nggak ketemu orang, udah benar-benar di rumah gitu ya. Pokoknya Mm-mm. dulu itu kayak aku bisa 3 hari nggak ngapa-ngapain gitu kan. Nah Hmm, itu baru recharge tuh. Ya, jadi benar-benar perlu waktu yang kayak nggak day pegang off. handphone,
pokoknya nggak ngurusin apapun, pokoknya benar-benar di rumah udah, dan ya nonton YouTube lah, apa pokoknya sendirian, yang penting sendirian. Nah kalau koko kamu, Andre Novero, ya sukanya alkohol. Ya balik lagi tiap orang memang beda-beda sih kok. Dan Ya, dia unik-unik kalau juga sih minum emang. alkohol di kantor langsung happy. Gitu. Gitu. Ya, tiap orang beda-beda. Terserah lah. Yang penting bisa naker sendiri. Maksudnya ini ya negatif apa enggak, ya nggak bisa ngomong gitu. Ya kan, saya alkohol boleh-boleh aja, asal nggak terus jadi pemabuk yang nggak bisa kontrol kan. Lebih ke kumpulnya nggak sih kok? Kalau minum gitu. Kumpulnya. Enggak, Momennya lagi kumpul. kalau koko kamu yang penting minum aja, dia udah. Minum for life ya. Dia yang bilang sendiri kok kemarin. Aku bingung nih, aku seneng banget nih habis minum langsung bahagia gitu. Dan mungkin menurut aku rest itu penting ya kok ya. Sepenting itu sih. Maksudnya ada orang yang kalau kita ngelihat generasi muda kita gitu kan banyak banget tuh yang punya hustle culture gitu kan. Jadi di mana pokoknya kerja keras dan sedangkan mereka lupa untuk mereka recharge, mereka lupa untuk menyempatkan waktu sama keluarga dan lain-lain. Nah, menurut Revano gimana kok? Ya, generally pastilah, penting lah, nggak mungkin manusia nggak recharge dan segala macam ya. Tapi ada satu tips yang aku bisa ini ya. Itu recharge itu juga nggak perlu lama-lama. Jadi aku sempat di tahun ini itu selama 4 bulan itu tidur setiap hari cuma 1 jam. 4 bulan? Selama 4 bulan kok? Ya, hanya jam 3 sampai jam 4 pagi setiap hari. Itu setiap hari dan benar-benar nggak kerasa capek karena waktu itu benar-benar mindset-nya santai, nyantai. Jadi seharian itu santai, kayak pokoknya santai gitu ya. Ternyata kok nggak perlu tidur kalau santai gitu. Nah terus kira-kira di bulan Juni kemarin tuh ada satu proyek Istana Negara ya yang memerlukan kita untuk ya waktu itu cukup bikin stres lah karena harus gini harus gitu dan segala macam. Nah terus cuman gara-gara kejadian itu tiba-tiba pressure-nya yang dulu-dulu tuh balik lagi. Ya, balik ke otak gitu kan. Nah ternyata begitu punya pressure itu cepat banget capek. Nah jadi sebenarnya kalau mindset melakukan sesuatu bahagia, ringan, santai itu nggak capek-capek. Jadi kalau mindset-nya enak dan memang itu susah karena aku sendiri begitu kemarin ada soal Istana Negara itu tiba-tiba langsung kayak kebawa-bawa kayak urusan kerja dan apa gitu sampai sekarang udah nggak bisa lagi tidur 1 jam. Padahal dari Februari sampai Juni itu tidurnya cuma sejam, benar-benar santai. Padahal meeting terus, ke proyek, kerja, di kantor sampai malam gitu, tapi santai. No pressure at all. Jadi memang mindset kita itu pengaruh banget sih. Untuk menganggap bahwa itu bukan beban dan gimana caranya kita enjoy gitu kan. Tapi susah nggak sih kok? Maksudnya tiap orang kan pasti kan juga pengennya kayak gitu ya. Untuk apalagi kalau ya aku bisa gitu itu sebenarnya belajar dari klien aku si Raffi Ahmad. Jadi aku berapa kali di tempat dia gitu, dia pulang jam 4 pagi gitu, tidur sejam, jam 5 udah ngobrol sama aku, santai gitu kan, terus syuting dan apa. Oh, si Raffi ini bisa gini, aku lihat karena dia orangnya ringan ya, ngerjain segala sesuatu itu ringan, nggak ada kepikiran yang ruwet-ruwet, orangnya baik gitu ya, dan gini dan segala. Oh, terus setelah aku coba terapkan, ternyata betul gitu. Kalau kamu ngerjain sesuatu dengan apa ya, dengan hati yang gembira kali ya, itu ternyata betul gitu. Nggak capek sama. Berarti kita harus berusaha, berarti kita harus melakukan hal itu dengan senang hati dan suka dong. Kalau semisalnya struggle-nya kita masih nggak suka, nah
Gimana tuh kok caranya biar kita suka untuk melakukan hal tersebut? Soalnya Nggak ada perlu beberapa suka, orang yang mungkin nggak suka nggak perlu kerja. suka, Apa? nggak perlu suka. Justru nggak Oke. perlu suka, karena intinya yang harus dilatih itu apapun kondisinya, hatinya gembira gitu. Hmm. Meskipun Kembali susah lagi ke ya. titik, uh, kembali lagi ke poin Ya. awal, grateful ya kok. Yes, betul, betul. Tapi memang aku yakin susah karena aku sendiri bisa bertahan 4 bulan, terus ada satu kejadian langsung lumayan karena tegang ya. Ngeriset Karena lagi ya waktu kok. itu ya ngeriset lagi gitu. Jadi dan terus tiba-tiba hal-hal yang nggak penting jadi mempengaruhi juga. Gitu. Hmm. Ya, Oke, memang nggak oke. gampang. Kalau Korevano gitu pernah ngalamin titik terendah nggak sih kok Titik selama terendah ini? sering, eh, sering, Waktu kuliah mungkin atau mungkin waktu iya kerja gitu? kuliah kuliah pernah ngalamin titik terendah yang apa ya? Waktu itu ceritanya kan tugas akhir, terus Hmm. tugas akhir eh, 4 bulan kan. Dulu kalau tugas kan Ya. kira-kira kalau satu semester itu efektifnya 4 bulan. Terus Hmm. waktu itu kan aku kan fotoin orang wedding Hmm. dan juga nyambi kerja bikin renderan untuk iklan perumahan gitu loh. Oh. Jadi jadi kan dua kerjaan itu, ya kan? Dua kerjaan itu sama tugas akhir nih. Ya, berarti Hmm. kan ada tiga nih, ada tiga kan. Nah, At the same time. ya at the same time. Terus aku siapkan strateginya waktu itu gini. 1 bulan pertama aku full ngurusin desain. Hmm. Terus di tengah-tengah 2 bulan itu aku full ngurusin kerjaan. Lalu 1 bulan terakhir aku balik lagi full ke tugas akhir. Oke. Nangkap ya? Nanggap. Jadi aku bagi benar-benar dua persis sama, tapi aku baginya 1 bulan pertama aku bikin konsep desain dulu semua, Hmm. aku full ngurusin kerjaan wedding foto sama rendering. Terus 1 bulan terakhir itu aku balik lagi nyelesain semua gambar kerja. Jadi bayangin, kalau orang normal tugas akhir 4 bulan aja banyak yang nggak selesai kan. Ya. Aku cuma itu punya waktu 2 bulan. 2 bulan dong Bagi berarti. depan dan terakhir. Terus ceritanya waktu itu kira-kira ya 1-2 minggu sebelum pengumpulan tugas akhir Hmm. itu eh, tempat kerja aku yang bukan tempat kerja freelance aku yang bikin renderan Freelance. itu rumahannya itu Oke. ganti manajemen dan waktu kita telepon minta pembayaran mereka bilangnya nggak tahu karena ini sudah ganti manajemen jadi mereka nggak tahu urusannya dulu Oke. seperti apa. Terus di situ aku down banget sampai nangis karena merasa kayak aku sudah mempertaruhkan tugas akhirku Hmm. untuk pekerjaan di situ dan pada akhirnya sia-sia karena aku nggak dibayar kan, Ya. nggak dibayar padahal tugas akhir juga belum selesai Hmm. dan waktu itu aku juga punya ambisi harus tugas akhir aku ini menjadi yang terbaik gitu, ada ambisi gitulah. Hmm. Biar dapat award ya waktu itu kan ada award gitu. Nah aku pinginnya dapat award yang tertinggi gitu kan. Jadi ada Oke. ambisi tapi kecewa juga karena pekerjaan nggak dibayar kan. Nah Heeh. di momen waktu aku nangis itu tiba-tiba kayak kesamber gitu, petir gitu kayak ngapain nangis gitu. Aku kan lahir ke dunia ini dikasih otak, dikasih tubuh lengkap sempurna, punya keluarga, punya teman gitu kan. Jadi lagi daun-daunnya nangis itu tiba-tiba kayak ketempeleng gitu loh, kayak, Hmm. lalu ngapain nangis gitu kan. Oke. Dan segala macam gitu, langsung dari yang sangat kalut langsung tenang. Udah tenang, semuanya tenang, aku fokus, oke, aku terima, maksudnya apapun bencana yang terjadi, yang Ah, penting aku bersyukur, aku fokus lanjutin ke kerjaan, tugas akhir. tugas akhir. Nah, akhirnya tugas akhir selesai dengan baik dan aku dapat 3 penghargaan tertinggi dari SA Award di Unpar itu. Hah?
yang sampai sekarang juga belum pernah ada yang menyamai bahwa satu anak mendapatkan 3 penghargaan itu. Nah, waktu sudah selesai dapat penghargaan itu, beda kira-kira cuma berapa hari, manajemen dari perumahan itu telepon, ya Revano ya, ini sorry kemarin memang ada perubahan manajemen ya, ini sekarang sudah jelas semua, boleh nggak mampir ke kantor untuk ngambil cek apa Invoice. invoice ya, ambil duitnya. Ya. Ya. Nah, dari Wow. situ hal yang aku sadar bahwa hidup aku waktu itu bisa sangat berubah banget, cuman gara-gara kalau aku pada saat itu tidak mau bersyukur. Artinya, Oke. kalau pada saat itu aku tidak mau bersyukur, tidak akan ada sebuah sejarah waktu itu satu anak mendapatkan 3 award yang membuat kepercayaan diriku sebagai arsitek juga naik, yang Kepus. membuat ya jadi aku ini memang bagus di arsitek. Mampu. Sekarang pun mungkin nggak berdiri di sini hanya karena satu kejadian itu. Ya, jadi ternyata segenting itu, karena pada saat itu aku saking kecewanya itu dalam posisi kayak udah nggak bisa lanjutin kuliah lah gitu. Saking kecewanya, ngerti ya Mas ya, kayak Ya. down, bener-bener down waktu itu tuh gitu. Kayak bener-bener kayak udahlah biarin deh tugas akhir fail lah. Aku ngelanjutnya tahun depan lah ngulang lagi atau yang lain-lain lah, udah waktu itu kayak gitu. Kayak bener-bener kayak Wow. hancur hati gitu. Jadi dari situ sadar bahwa untuk selalu bersyukur itu penting. How you deal with it dengan bersyukur itu ya kok? Ya, jadi itu segalanya sebenarnya. Kalau nggak bisa bersyukur, ya nasibnya benar-benar bisa berbeda loh. Ya, mungkin ya kan, aku jadi setengah gila karena jengkel, terus akhirnya kuliah nggak diterusin. Ya Iya, kan? bisa banget. Ini karena Bisa banget. nggak diterusin, mungkin aku diusir sama papa aku, ya kan? Terus karena diusir sama papa aku, mungkin aku terus jadi orang yang apatis ke sosial, terus aku mungkin bisa ke arah-arah yang aneh-aneh. Itu totally bisa different path. Gila, wow. Keren banget sih. Malah justru di titik terendah, setelah itu langsung bisa comeback dengan mencapai prestasi 3 award. Makanya, Itu sama sekali nggak ada yang kok. sampai sekarang itu nggak akan lupa kejadian itu. Jadi anytime ada masalah dalam hidup, dalam apapun ya, selalu aku ingat momen itu. Oke, jadi aku mau ngajakin Ko Revano main dulu nih games. Nama gamesnya Fill in the Blank. Jadi aku bakalan ngasih beberapa pernyataan, nanti Ko Revano bisa jawab dengan singkat gitu ya kok. Oke. Top 3 arsitek di Indonesia adalah? SK itu Tanti Kelam. Oke. Dengar nggak ya? Dengar kok. Saya suka teman saya Eric Laurentius. Siapa lagi ya? Analnya kok. Iya. Top 3 ya mungkin tim partner saya sendiri. Lanjut ke pernyataan kedua ya kok. Ya. Oke. Pernyataan selanjutnya adalah klien yang paling berkesan adalah? Ya, kalau secara pribadi, kepribadiannya Raffi Ahmad. Oke. Berkesan banget ya kok, karena bisa ngasih value. Enggak, gini, sebenarnya banyak sekali yang berkesan karena banyak belajar dari orang-orang hebat, klien-klien yang mereka juga udah membuktikan kesuksesannya dengan berbagai macam ya. Cuman memang ada satu posisi yang mungkin aku lebih bisa relate ke Raffi ya, karena banyak hal yang mungkin gini, misalnya ada klien-klien yang hebat-hebat juga, tapi kebetulan memang usianya terpautnya jauh. Jadi usianya misalnya sudah 60, udah 50, udah 70 kan gitu. Nah, problem yang mereka atasin dan mereka hadapin kan beda zaman, beda masalah ya. Oke. Nah, kalau yang
Kalau yang dibilang satu angkatan dan problemnya itu sama, dinamika kehidupannya sama, itu kan si Raffi. Jadi aku lihat, oh, melihat langsung gitu loh, ngerti kan? Oke. Kalau kalau yang lain kan dia udah 30 tahun senior daripada aku gitu ya. Jadi hebat. Cuman kan aku nggak tahu masalahnya dia dulu itu seperti apa kan nggak kelihatan gitu. Iya, iya, Dia bisa benar-benar. cerita tapi nggak kelihatan. Nah kalau Raffi itu eh, kelihatan langsung gitu. Oh ya ini Hmm. masalah zaman ini dengan adanya ini dan ini itu seperti ini. Oh ini orang yang salah satu paling hebat mengatasinya. Oke, oke, I get it, I get it. Oke, lanjut ke pernyataan selanjutnya. Pengen bisa membangun titik-titik-titik di titik-titik-titik. Kalau yang pribadi itu airport sebenarnya. Oh, oke. Kalau maksudnya secara pribadi itu aku suka sebenarnya, maksudnya pengen bisa desain, kesempatan punya desain airport lah. Hmm, Nggak oke, suka. oke, oke. Cuman kalau uh, bisa ya di Indonesia, kalau kesempatannya nggak di Indonesia ya nggak apa-apa. Ya seneng aja, aku seneng sesuatu bukan yang vertikal tapi seneng yang horizontal. Oke, oke, Tapi oke, oke. kalau nggak ada kesempatan akhirnya ya nggak masalah juga sih, nggak pusing. Oke, oke, oke. Selanjutnya, Revano Satria itu titik-titik-titik. Ya, Mm-mm. Revano Satria itu nyeleneh. Nyeleneh, oke. Nyeleneh. Nah, jadi saya merasanya kalau mikir sesuatu tuh pasti kayak ya nyeleneh gitu. Next ya kok. Ya, Paling ilfil kalau menghadapi orang yang manipulatif. manipulatif. Oke. Itu mungkin kalau ketemu orang manipulatif itu semua yang kamu tahu tentang Revano gitu bisa berubah dalam 1 detik. Oke. Kenapa tuh kok? Ya kan aku kan orangnya sabar, senyum-senyum. Ya, tinggal Oh, maksudnya ya terpanjang di dunia gitu kan. eh, Mana nggak pernah marah dan gitu-gitulah pokoknya. Cukup friendly lah, aku cukup friendly. Tapi ah, kalau manipulatif itu aku kayak triggernya gampang banget. oke. Manipulatif. Jadi kalau kalian yang mau ngobrol sama Korevano, hati-hati. Jangan sampai kalian men-trigger Korevano. Apalagi kalau yang manipulatif, mending take some space deh. Oke, lanjut ya kok ya. Iya. Eh, aku merasa feel alive pada saat. Aku merasa feel pada saat bersama keluarga. Oke, bersama Nah, itu keluarga. live ya. Berkumpul, nonton, main game apa, tapi kalau sama keluarga itu sesuatu yang menyadarkan bahwa aku memang tidak memerlukan apa-apa di dunia ini. Oh, wow. Itu benar-benar yang selalu reset buttonnya ya. Maksudnya kalau Oh, maksudnya kayak kadang ada kerjaan, fokusnya kan mungkin menyelesaikan ini atau punya ambisi ini atau bagaimana, tapi pas balik ke rumah itu kayak ya gitulah, nggak perlu aneh-aneh lah gitu. hmm, hmm. Gila, family man banget sih. Ya, Korevano. aku lebih seneng, memang seneng apa ya presence family lah. By the way, kemarin habis honeymoonan dong kok. Yang di Aman Jiwa Honeymoon. itu. Iya. Udah berapa tahun kok by the way? Kemarin ke-9. Ya, kalau sama pacaran 15 lah. 15 tahun. Sempat LDR ya kok? Sempat LDR. LDR-nya London Singapura ya kalau nggak salah. London Semarang. Oh, London Semarang. London Semarang. Tapi dulu Cik Fani sempat kuliah di Singapura nggak sih? Singapura. Ketemunya kan setelah dia pulang dari Singapura baru ketemu di Semarang. Oh, ketemunya di Semarang. Ketemunya di Semarang. Aku kira malah di Terus Singapura atau nggak di Indonesia gitu sih. enggak Ternyata di Semarang. di Semarang. Terus pas pacaran aku ke London. S2 ya kok waktu itu? Ya, waktu itu S2. Ah, isi. Oke, lanjut ke pernyataan selanjutnya. Anakku nanti nggak boleh pacaran sama orang yang Yang mana dulu nih, yang cowok apa cewek? ya IMS dulu deh, IMS dulu deh.
nggak boleh pacaran sama orang manipulatif. Manipulatif. Kalau Apple kok? Eh, nggak boleh pacaran sama orang bodoh. Oke. Nggak boleh pacaran sama orang bodoh. Kenapa kok? Kenapa kalau kalau Apple kok lebih spesifik ke Karena, nggak boleh pacaran sama orang bodoh gitu? kalau Apple, karena Apple pintar, nanti kasihan pasangannya dibohongin Apple. Aku sempat ngakak sih ngeliat story-nya Korevano yang lagi main ML. Yang lagi main ML terus Korevano nulis, kebayang nggak sih jadi musuhnya mereka, mereka dikalahin sama bocil. Iya, brutal lagi dia. Next ya aku ya. Hal yang paling aku syukurin adalah Paling aku syukurin keluarga, istri dan anak-anak. Kayaknya itu satu-satu juga ya yang utama lah. Ya semuanya disyukuri sih, tapi yang utama pasti keluarga. last kok. Ini yang terakhir nih kok. Ya, Pengalaman nggak terlupakan waktu kuliah di London adalah ini kalau kita ngomong hubungannya sama karir juga mungkin ya, maksudnya hmm, sebagai arsitek ya. Jadi waktu kuliah itu aku mengalami kendala karena mungkin karena bahasa ya, hmm, karena bayangin aja harus gini, kita arsitek aja untuk meyakinkan kan sangat susah, apalagi dalam konteks harus meyakinkan dalam bahasa Inggris berdebat berargumen. Gara-gara itu pas kuliah itu sempat ngalami krisis percaya diri lah, karena hmm. sama dosennya nggak dianggap juga. Nah, udah bener-bener sempet down banget lah, karena udah biasa kalau kuliah selalu jadi yang terunggul, tiba-tiba jadi kayak penyakitan gitu kan. Culture shocknya. Jadi, ya Tiba-tiba udah enggak. biasa kan, selalu nilai terbaik, selalu gini, tiba-tiba jadi yang penyakitan kan, paling pesakitan lah. Yang kayak Hmm, kalau mau prestasi aja dosennya udah kayak si bego gitu misalnya. Kayak bener-bener apa ya, eh, shock lah, karena aku memang dari kecil selalu akademis bagus. Nah, waktu ah, kuliah itu kayak shock gitu loh, bener-bener kayak hampir nggak berdaya lah. Jadi kayak domino gitu, gara-gara soal bahasa, ngefek ke presentasinya, ngefek ke kepercayaan dirinya, terus kena terus gitu kan. Nah, hmm, terus eh, sampai suatu saat itu dosennya itu mungkin habis kesabaran kali ya, hmm, habis kesabaran. Terus dia agak marah, dia ya bukan agak marah, mungkin ya marah juga ya. Dia ngomong sesuatu yang eh, buat aku penghinaan banget. Jadi ah, ceritanya dia bilang ya kamu sama teman kamu si ini gitu ya, teman kamu si ini gitu kan, itu sama gitu. Apa kamu dua-dua itu sama-sama nggak punya eh, visi yang jelas, maksud kamu mau apa dan segala macam, pokoknya intinya dia gitu. Nah terus waktu itu aku benar-benar kayak ke trigger gitu, hmm. gara-gara aku selalu menganggap temen aku yang disamain sama aku tuh, aku selalu menganggap dia itu parah banget. Oke. Ah, Jadi kalau kalau anime itu kayak tiba-tiba kayak nani gitu, terus matanya kayak iya, iya, iya. Nggak nyangka kan. aku bener-bener terus entah gimana gitu ya, itu bener-bener kayak film kartun ya. Dia ngomong gitu, tiba-tiba detik itu, tiba-tiba aku kayak ada yang korslet di otak gitu ya. Langsung Hmm. tiba-tiba aku kayak bantah omongannya dia itu, profesor aku itu. Terus aku ngomong nyerocos selama kayak 5 menit gitu, tiba-tiba kayak beda banget aku gitu. Oke. Bener-bener itu kayak kejadian yang aneh banget gitu. Kayak langsung celek gitu kan, tiba-tiba kayak aku nyerocos sampai dosen itu sampai cuman terpukau ngeliatin gitu, terus dia ngomong selama saya kenal kamu baru detik ini kamu bener-bener punya
visi yang jelas dan gini-gini. Itu cuma gara-gara tersinggung dikatain gitu. Terus Oh, nah, malah itu ya, malah dianggap punya visi yang jelas ya. dia benar-benar sampai Setelah terpukau gitu, kayak dosen tuh sampai ngeliatin gitu kan. Tiba-tiba aku ngerocos gitu ya. Aku mau gini gitu. Maksudnya aku jelasin gitu loh maksudnya. Heeh. Nah itu satu hal yang tidak terlupakan bahwa mental block itu bisa sangat dangerous gitu kalau kamu punya mental block ya. Hmm. Nah, aku punya mental block pada saat itu, ini kan bahasa ini dan ini segala macam, tiba-tiba gara-gara hal itu mempengaruhi semuanya. Ya langsung semuanya ikut kacau gitu. Terus untung banget waktu itu dosen itu bilang itu, dan aku Hmm. disamain sama temen aku yang ya kalau aku memang mungkin maksudnya ngelihat dia kayak alah parah banget. Ternyata di mata dosen aku sama parahnya. Tapi malah dengan kondisi kayak gitu, di waktu itu pun dosennya malah tahu ya kok ternyata Ko Revano sevisioner itu. Itu gokil sih. Itu itu bener-bener aku kayak kesambar otaknya, kayak bener-bener tersinggung gitu. Langsung detik itu juga kayak flip, bener-bener inilah kayak untung loh itu karena sudah setengah semester lebih. Jadi sejak itu langsung naik pesat banget. Jadi apapun semua yang handle selalu aku leader ya. Cuman gara-gara kata-kata itu doang gitu. Wow. Itu unik banget sih kok. Itu unik banget sih. Kalau aku jadi Ko Revano pun aku ingat banget sih. Ingat banget itu sih. Itu bener-bener dosennya full ngedengerin ya kok. Nggak nyela Iya, sama sekali. ada jalan sama sekali, bener-bener aku kayak setengah marah mungkin ya. Setengah marah tapi Ah, channelnya positif. Nanti ya maksudnya ya, kayak aku langsung ah, kayak nggak terima, langsung semua ketakutan aku tuh hilang. Nangkep ya maksudnya, semua nangkep. sudah nggak ada lagi mental block gitu gara-gara itu. Makanya kayak komik kan, kayak kalau kalau Naruto lagi kepepet gitu, terus Nani. tiba-tiba rasengannya keluar gitu atau gimana. Ya trigger banget sih. Trigger ya, itu kayak gitulah. Ya oke oke. Nggak lupa itu, Eh, dan kalau nggak ada omongan itu, mungkin aku pulang bukannya pede, malah tambah nggak pede. Pulang hmm, Indo ya, tapi untung itu sempat dihina gitu. oke oke oke. Yang oke, thank you Ko Revano untuk Ya, sudah thank mau you. ikut bermain. Dan untuk yang terakhir nih kok, kalau semisal Hmm. ini kan dari society kan kebanyakan kan ya range umurnya di antara 18 sampai 24 gitulah. Generasi-generasi muda Indonesia, kalau semisal dari Ko Revano gitu mau nyampein pesan apa gitu nggak untuk kita jadiin bekal buat ke depan. Ya, kalau generasi muda ini kan eh, di dalam posisi yang agak berbeda sama zaman saya dulu. Sekarang ini kan kesempatannya itu mungkin 100 kali lipat daripada zaman kita dulu ya. Karena dengan adanya informasi yang gampang, sosial media segala macam. Hmm, Tapi juga bahaya yang mengintai juga berlipat-lipat, ya kan. ya. Jadi sebenarnya itu di setiap zaman itu kalau kita memang orang yang visioner, itu dia akan selalu bisa menyesuaikan kendala di setiap zaman, apapun zamannya. Ya, 100 Hmm, tahun lalu, 100 tahun ke depan, tahun sekarang. Ya, jadi setiap generasi, bukan hanya generasi muda sekarang, tapi setiap generasi itu harus pintar-pintar melihat potensi apa yang ada di generasinya dan apa yang bisa membuat mereka jatuh juga. hmm, Jadi gampang aja, misalnya kalau generasi sekarang artinya kalau Anda punya kemampuan tertentu itu sangat mudah untuk naik, ya kan. Tapi juga otomatis kan sangat mudah untuk turun juga, karena kadang hal-hal yang nggak dicermatin anak muda, misalnya dengan mudahnya sosmed, bikin sesuatu ya. yang merugikan diri sendiri di sosmed atau kontroversi dan segala macam. Nah, eh, menurut saya ambil bagusnya, jangan ikut-ikut yang merugikannya. Iya, jadi sebenarnya kan simpel aja. Yang penting yang jangan sampai hal-hal konyol itu terjadi, karena kalau zaman dulu nggak ada itu cerita tiba-tiba kontroversi terus marah-marah di sosmed terus dibicarain semua orang, kan nggak ada. Dibicarain. Zaman Hmm. dulu mau gimana, marah kemana? Marah ya teriak-teriak di atap genteng rumah gitu kan. Nah, jadi sudah tahu itu merugikan, ya jangan
ikut-ikutan gitu kan. Ya, Nah, filter ya. iya, jadi di setiap zaman tuh kelihatan lah gitu. Mungkin kalau zaman 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, malah lebih banyak fokus bagaimana percaya diri, karena kesempatannya nggak sebanyak sekarang. Kalau Hmm, sekarang itu sebenarnya gampang banget. Nggak usah terlalu pusing soal kepercayaan diri dan apa, semua orang juga pede-pede aja, contohnya banyak. hmm. Itulah Oke. kira-kira. Oke, thank you untuk wejangannya. Semoga bisa bermanfaat buat Iya, kita semua. Dan ini jadi kemarin kan aku sempat open Q&A kok iya. di Society Time. Nah, ini ada beberapa dari teman-teman Society yang nanya, mungkin aku bacain kali ya. Unik sini kok. Bakal menyarankan Apple atau IMS ke jalur arsitektur juga nggak? Atau nggak mau mereka di arsitektur? Eh, enggak. Kalau nyarankan sih enggak, tapi kalau mereka mau ya nggak apa-apa. Tapi kalau IMS itu cita-citanya aku dia jadi produser film, movie director lah. Oke, wow. Cita-citanya. Korevano support itu? Pastilah ya. Support. Bahkan sebelum IMS lahir itu, aku punya, misalnya waktu itu ada Pixar datang ke Singapura. Aku ke Singapura itu sampai beli mainannya tokoh Monster Inc. gitu, aku minta tanda tangan ke produsernya Pixar, gitu. Aku taruh di rumah. Oke, wow. Pengen anaknya tuh pengen, oh bisa wah keren ya kalau anak aku produser film gitu loh. Ah, oke, 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 oke. Terus malah kebetulan si IMS juga punya cita-cita itu, jadi kayak, wah pasti support banget sih Korevano. Nggak tahu sih, IMS ya masih kecil ya. Nanti kalau sudah rada serius baru bincang-bincang. Hmm. Enggak sih, tapi nggak pusing. Kalau Apple kok, Kalau Apple ya, Apple malah bisa jadi arsitek. oh kenapa? Apple mirip banget sama aku. Mirip banget. Cara mikirnya apa semua itu benar-benar kayak ciplakan aku. Jadi kayaknya bisa jadi arsitek. Cuman kalau ditanya, apakah menyarankan? Enggak. Aku nggak pengen anakku cewek sebagai jadi arsitek. Pengennya apa kok kalau anak cewek? Nyanyi. Penyanyi, guru TK, pokoknya yang baik-baik aja. Yang baik-baik. Kalau Kan arsitek kan, IMS juga yang baik-baik kok. enggak, kan kalau arsitek kan stres, kasihan kalau anak cewek. Nanti jadi Cukup jelek cukup dia. papahnya aja ya kok. Nanti rambutnya putih semua gitu, aku. Oke, oke, oke. Ini yang selanjutnya oh ini udah sih yang selanjutnya. Udah itu aja sih kok pertanyaan-pertanyaannya. Ini aku sebenarnya ada banyak banget sih, cuman aku pilah juga dan kebetulan waktunya juga udah lebih dari 1 jaman. Jadi thank you buat Korevano udah nyempetin waktunya. Thank you, Alvaro. Udah mau ngobrol-ngobrol, udah mau sharing banyak banget soal we talk about life, future, family, uni life, dan banyak banget. Dan semoga dari Korevano ini kita bisa belajar juga, nggak melulu kita mendewakan networking dan lain-lain, tapi at least kita perbaikin diri kita dulu, kita yakinin diri kita kalau kita punya skill yang mampu, dengan itu orang lain ngelihat kita, mereka bisa notice kok, karena kita dipercaya, dan kita bisa mendapat kepercayaan itu. Ya, oke. Thank you Korevano. See you next Sama-sama. time. Mungkin next time kita bikin konten-konten lagi kali ya kok. Ya, kabarin. Ya, nanti aku kabarin bisa sharing-sharing lagi. Dan aku sebenarnya jujur masih pengen banyak tanya yang soal family sih. Cuman mungkin nanti di next season kali aja ya. Oke, thank you Korevano. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.